Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menunjukkan kasih setiamu bagi kami. Kalau kami ada saat ini, itu karena pengorbananmu di kayu salib. Kalau kami saat ini ada, itu karena darah Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kami. Haleluya. Semuanya Tuhan sudah buktikan bagi kami, menyelamatkan kami semua, orang-orang yang berdosa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau telah buktikan kasih-Mu padaku. Kau membayarku dengan, ayo LCD-nya mana? Cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan darah-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan darah-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Yang menjadi
terangmu telah kulihat bukti kasih-Mu, amin. Kau menderita gantikanku, amin. Terima kasih dengan darah-Mu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu besar, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus berkorban untuk menebus hidupku, amin. Haleluya. Terima kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan darah-Mu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus berkorban untuk menebus terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Biar kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan, memuliakan Engkau, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami rindu urapan-Mu, kami rindu kuasa-Mu ya Tuhan. Senantiasa menjamah kami, senantiasa mengurapi kami. Kami memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu ya. Dikasih Tuhan, mari sama-sama kita memuji nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menghimpunkan kita bersama-sama, Tuhan yang sudah menyatukan kita untuk kita boleh ada di tempat ini memuliakan nama Dia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan yang sudah memimpin kami semua. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu.
Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Sungguh kita menjadi orang-orang yang selalu diberikan sesuatu yang baik. Kalau sampai hari ini kita masih merasakan kebaikan Tuhan, biarlah kita pakai semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sungguh kau mempesona. Amin. Rasanya gak enak kalau duduk ya. Mari sama-sama kita berdiri. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita gerakkan badan kita, tangan kita untuk memuliakan Dia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita tidak bisa menebus dosa kita tanpa Tuhan Yesus yang berkorban, ya. Kalau kita sudah ditebus dosa kita, tentunya kita bersuka cita, kita senang, memuji Tuhan dengan tulus hati, dengan sukacita, dengan segala ucapan syukur, ya. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Kita gerakkan hati kita, hidup kita, tubuh kita, ya. Sampai salah ngomong. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Amin. Mari kita berikan senyum satu dengan yang lain. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan
menebus dosa kita, membawa kita ke dalam pengharapan dan kemenangan. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia yang akan memimpin kita, Dia yang akan menyertai kita. Kita buka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, amin. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh besar. Sungguh indah, Engkau berikan bagianku, tak terselami bagiku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sungguh indah, amin. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat,
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur, sungguh indah kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hanya bersyukur dan bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang sudah rela mati di kayu salib hanya untuk menebus kami, manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak. Tetapi karena kasih-Mu Tuhan, Engkau rela mengorbankan segalanya hanya demi kami, hanya demi kasih-Mu bagi kami. Tuhan, dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Yesus? Dengan apa Tuhan? Selain kami selalu rindu dan rindu untuk menyenangkan Engkau, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus, saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menilik setiap hati kami Tuhan, dan Engkau menjamah pribadi lepas pribadi kami. Ubah kami untuk menjadi baru di hadapan-Mu. Ubah kami Tuhan. Segala kuasa kegelapan iblis jahat yang mengganggu hati pikiran kami, yang ingin menjauhkan kami dari kasih-Mu, kami hancurkan, kami tahu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja berkarya di dalam kehidupan kami, memimpin membimbing kami untuk kehidupan kami semakin layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya urapan kuasa-Mu, dan kami percaya Engkau menjamah setiap kami Tuhan, dan Engkau akan menjadikan kami anak-anak yang dikasihi oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami akan menyiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami terus membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk firman-Mu itu boleh bertumbuh dan semakin bertumbuh dalam kehidupan kami. Karena hanya firman-Mu yang bisa memberikan kami kekuatan, kemampuan kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Karena firman-Mu itu ya dan amin, firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu yang bisa mengubah kami untuk kami bisa layak di hadapan-Mu. Kami siapkan hati kami dan kami sambut firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan hikmat yang dari Tuhan, supaya setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu bisa menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan ya Bapa. Kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah memperingati dan merayakan tentang kematian Yesus Kristus. Kemudian kita juga sudah memperingati Paskah, penting ya, ini berita Injil keselamatan itu karena Yesus mati. Kemudian kita merayakan Yesus bangkit, dan juga kita sudah merayakan Yesus naik ke surga. Kemudian setelah Yesus naik ke surga, kemudian kita memperingati hari Pentakosta, yaitu pencurahan kuasa Roh Kudus. Jadi sangat penting bagi kehidupan kita orang percaya hari ini. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan betapa pentingnya peranan Roh Kudus bagi saudara dan saya dalam kita berjalan di dunia ini. Kemarin yang pertama yaitu hadirnya Roh Kudus itu berperan untuk menginsafkan dunia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Roh Kudus yang mengerjakan, yang memberikan pembaruan di dalam kita. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus menjadi penolong, ya, menolong kita jemaat Tuhan, menolong kita. Kemudian yang keempat, Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak ada di dalam kebenaran, kita ada di dalam daging, kita ada di dalam dosa. Nah, sekarang kita masuk yang kelima. Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat dan wahyu. Penting, saudara yang dikasih Tuhan, kita senantiasa rindu Roh Kudus itu, pribadi Tuhan itu ada dalam hidup saudara. Kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, Roh Kudus akan memberikan kepada kita hikmat dan wahyu. Hikmat itu sangat penting, saudara. Di dalam Efesus 1 ayat 17, Efesus pasal 1 ayat 17 dan 18, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu, kepada kita, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Peranan Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita memberikan kepada saudara dan saya, yaitu roh hikmat. Hikmat melebihi daripada akal, melebihi daripada kepandaian. Hikmat itu datangnya daripada Tuhan. Sumber hikmat itu adalah karena kita takut akan Tuhan dan memberikan wahyu. Wahyu itu adalah kebenaran. Wahyu itu adalah firman, saudara yang dikasih Tuhan. Wahyu telah datang di dalam pribadi Yesus. Kemudian supaya apa? Di dalam ayat 18, dan supaya Ia, yang dimaksud itu, hikmat dan wahyu itu akan menjadikan mata hatimu terang. Hikmat yang dari Tuhan, wahyu yang dari Tuhan akan memberikan mata hati kita terang. Jadi kita diterangi oleh Tuhan. Kemudian agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hikmat itu penting. Kalau ada hikmat, ada pengetahuan, ada akal budi, itu yang akan menuntun, itu yang akan membimbing, itu yang akan menunjukkan arah hidup saudara dan saya. Untuk apa? Untuk mengenal lebih jauh, lebih dalam tentang pribadi Yesus dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian peranan Roh Kudus yang keenam, Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya, pribadi Allah yang ada di dalam hidup kita, maka akan memimpin hidup kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, kalau kita bisa disebut anak-anak Allah, itu sungguh luar biasa. Roma 8 ayat 14 sampai 16 berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi siapa yang memimpin saudara dan saya? Ada roh daging, ada roh manusia, ada roh kegelapan, ada roh iblis.
Kalau yang memimpin dalam hidup kita adalah Roh Allah, bisa dikatakan Roh Kudus, bisa dikatakan Tuhan yang hadir di dalam hidup saudara, maka kita bisa disebut adalah anak Allah. Luar biasa. Kalau kita menjadi anak Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah yang punya surga. Jadi hak warisnya itu akan diberikan kepada anak-anaknya. Mestinya kita bangga, mestinya kita bersyukur menjadi anak. Bagaimana kalau kita menjadi anak tidak menyenangkan Tuhan, tidak menyenangkan Bapaknya? Jangan sampai kita mengecewakan Tuhan yang sudah berkarya. Kemudian ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Yang pertama, oleh roh itu kita tidak dibawa kepada perbudakan dan kita tidak dibawa kepada ketakutan. Kita sudah dimerdekakan. Tapi kalau manusia duniawi dibawa kepada perbudakan, dibawa kepada ketakutan. Bahkan dikatakan, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah, dan roh Allah itu, ya roh itu kita berseru. Oleh karena roh itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan, kita bangga punya Bapa. Kalau kita berdoa, doanya yang pertama, Bapa kami yang di surga. Jadi hubungan, ada kedekatan. Jadi pentingnya Bapak itu, pentingnya Tuhan sebagaimana bapak-bapak yang ada di dunia itu sangat penting berperan untuk anak-anaknya. Bagaimana nanti masa depan anak-anaknya itu tergantung dengan orang tua. Dan Tuhan itu menjadi Bapa saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa berseru Bapa, kita berseru Tuhan, kita berseru Yesus. Dia hidup, dia mendengar setiap seruan doa kita. Apa yang kita pergumulkan hari-hari ini. Ada banyak pergumulan, ada banyak hal yang kita rindukan supaya Tuhan melawat hidup saudara dan saya. Ayat yang ke-16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ditekankan lagi betapa pentingnya anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kita punya gelar anak Allah, kita punya gelar anak raja, raja di atas segala raja. Kemudian yang ketujuh, pribadi Roh Kudus berperan dalam hidup saudara. Menjadi apa di situ? Untuk mematikan perbuatan daging. Jadi pribadi Roh Kudus itu menjadi menolong saudara untuk mematikan perbuatan daging dan memberikan kepada kita buah roh. Nah, dalam Roma 8 ayat yang ke-13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, hawa nafsu, keinginan manusia, keinginan daging, kamu akan mati. Saudara, makanya kalau daging yang menguasai, kita mati. Yang mati itu, yang berbahaya itu mati rohani. Kalau mati jasmani, saudara, semua kita akan pasti mengalami. Dan mati rohani itu kematian kekal. Jadi jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jelas rohaninya mati, jelas rohnya undur. Bagaimana Saul ketika roh Allah undur, Saul dikuasai oleh daging, oleh manusia. Sehingga Saul berbicara kepada arwah. Saul kuasanya sudah tidak ada lagi.
kapasitasnya sudah tidak ada lagi, kemampuan dayanya sudah tidak ada lagi, karena Tuhan tidak hadir, tidak ada di dalam pribadi Saul. Sama dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan membuat undur roh Allah, beriku hati baru. Jangan kau ambil rohku dalamku. Jangan biarkan aku sendiri, biar Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Tetapi jika oleh roh, ini rohnya besar, ada dua roh kecil. Yang kecil itu roh kita, roh manusia, dan yang besar itu adalah roh Allah. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Hidup bukan hanya hidup yang di dunia yang sementara ini. Hidup berbicara tentang kehidupan abadi, kehidupan yang kekal. Karena kita jika kamu mematikan perbuatan-perbuatan daging, perbuatan hawa nafsu, perbuatan manusia, keinginan kita perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Oleh sebab itu matikanlah manusia lama, manusia duniawi. Sekarang kita sudah masuk menjadi manusia baru, manusia yang diperbarui oleh Tuhan. Kemudian selanjutnya apa di sana? Kalau penolong untuk mematikan perbuatan daging dan memberikan kepada kita buah roh. Galatia 5 ayat yang ke-22. Nah inilah, kalau manusia daging kita matikan, yang muncul manusia roh. Dan kemudian yang muncul apa? Buah roh. Di dalam ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih. Jadi kalau pribadi roh Allah tinggal dalam hidup kita, dan kemudian dikatakan tadi kita akan memberikan kepada kita buah roh. Karena Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita, kemudian kita menerima buah roh. Buah roh itu yang pertama ialah kasih. Ada 9. Kita bisa mengasihi karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena buah daripada roh itu adalah kasih. Kemudian apa? Sukacita. Sukacita kita tidak temukan di dunia ini. Sukacita yang sesungguhnya. Sukacita yang sesungguhnya kita temukan, kita dapatkan hanya di dalam Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi sukacita itu diberikan. Sukacita itu tidak tergantung situasi kondisi. Apapun yang saudara alami, suka duka, keuntungan, kerugian, sukacita itu tetap ada. Itulah istimewa kalau kita didiami oleh Roh Kudus, dan kemudian Roh Kudus itu kemudian kita memiliki buah kasih, sukacita. Kemudian apa? Damai sejahtera. Yang ketiga, damai sejahtera. Semua orang mencari damai. Ada Pak Damai, ada toko damai, ada toko emas damai di Kediri. Tetapi sumber damai yang sesungguhnya, sumber damai yang kita terima itu Irene. Damai yang datangnya daripada Tuhan. Sama, tidak terpengaruh dengan situasi, dengan kondisi. Tidak dibawa oleh arus. Kalau dalam keadaan kekurangan, kalau dalam keadaan masalah, itu damai sejahtera itu tetap ada. Makanya jaga, pelihara, jangan membuat Roh Kudus itu undur. Ya. Makanya kita bagaimana rindu. Ujuk-ujuk enggak langsung datang.
Kita kalau ada kemauan untuk beribadah, kita kalau ada kemauan untuk memuji, kita kalau ada kemauan untuk membaca firman Tuhan, menyembah, dan itu otomatis roh itu akan hadir. Manusia lama akan terkikis. Kemudian apa? Buah yang selanjutnya, yang kelima, kesabaran. Kita bisa sabar, itu karena Roh Kudus yang bekerja. Tapi manusia daging yang muncul, kita tidak bisa sabar, kita mudah marah, kita mudah menyalahkan. Tapi Roh Kudus yang menguasai dalam hidup kita berperan memberi kita kesabaran. Itu ciri-ciri buah Roh Kudus. Kalau orang yang tidak sabar, kalau orang-orang emosi, itu rohnya itu undur loh saudara. Rohnya itu melayang, pergi. Jadi Tuhan tidak bersemayam dalam hidup kita, kita sudah hilang kesabaran. Kalau orang sudah hilang kesabaran itu dampaknya bisa membunuh, bisa membenci, dan kita bisa mencelakakan. Kemudian apa? Buah roh yang berikutnya, kemurahan. Sudah berapa ini ya? Kelima ya, keenam. Kelima, kemurahan. Jadi ciri anak Tuhan, ciri pengikut Kristus memiliki kemurahan hati. Kalau ada orang yang menyakiti, kalau kita disalahkan, tapi kita masih punya pengampunan, ya, kita masih bermurah, ya. Juga di dalam hal-hal yang lain, ya, di dalam praktek kehidupan kita, kita memiliki kemurahan, kita memiliki kebaikan hati. Kemudian berikutnya apa yang ke-6 ya, ke-7, kebaikan. Roh Kudus yang berperan, Roh Kudus yang bekerja, yang tinggal dalam hidup kita, kemudian menghasilkan buah, ada 9, yang ke-7 itu adalah kebaikan. Ciri orang Kristen, ciri anak Tuhan itu, orang beragama juga bisa berbuat baik loh. Orang beragama, saudara kita juga bisa kusuk, lebih kusuk daripada kita, saudaraku. Tapi kita memiliki kebaikan, karena kebaikan itu juga sudah diteladankan oleh Yesus Kristus. Yesus telah memberikan hidupnya, Yesus telah memberikan nyawanya yang kita akan peringati. Ini karena kebaikan. Dan membuktikan kemudian buah yang berikutnya, yang ke-8 ya. Ya, kesetiaan. Nah, saudara yang dikasih, ciri-ciri Roh Kudus yang tidak berperan, tidak ada dalam hidup kita, kita semakin mundur, kita semakin kurang setia, kita kurang semangat, kita kurang bergairah. Tetapi buah Roh Kudus yang kita keluarkan kemudian yang ke-8 itu, kita memiliki kesetiaan. Setia terus walaupun kita belum ada jawaban. Setia terus walaupun kita masih dalam proses, dalam pembentukan. Jadi ada 9 buah ini berlaku juga di dalam kehidupan dunia kita. Hal bekerja, hal berusaha, itu juga dibutuhkan kesetiaan. Itu dibutuhkan kesabaran. Kalau misalnya kita berusaha misalnya hari ini di bidang ini, ya, pertama lancar, kemudian lama-lama ada proses ya, kadang-kadang ini baru 1 bulan, nah, mau pindah lagi ke bidang B kita lakukan semua, kemudian saudara yang dikasih Tuhan, mampu bisa 2 bulan, ya, kemudian ingin lagi, coba lagi, pindah ke C, terus pindah lagi. Kalau pindah dari 1 ke 1 itu berarti kita mulai dari 0 lagi. Sama kalau orang anak bekerja itu suka pindah, mulai dari 0. Kapan naik gajinya meningkat. Demikian juga bagaimana usaha apapun kalau tidak dibutuhkan dengan ketekunan, kesabaran, kesetiaan. Juga kalau tidak dibutuhkan dengan sukacita,
saudaraku, tetap sukacita, tetap semangat, tetap optimis, dan Tuhan akan memberkati. Amin. Nah, mari belajar. Ini bagian dari buah itu, kesabaran itu ada pokoknya dengan ketekunan. Ini proses hidup saudara dan saya untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai keberhasilan, tidak lepas dari buah roh. Untuk pandai, untuk naik kelas, untuk juara, itu dibutuhkan ketekunan, kesabaran, semangat. Kemudian ayat yang ke-23, kelemah lembutan. Ini yang ke-8 ya. Penguasaan diri. Jadi kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jadi ini kita bisa lemah lembut itu karena Roh Kudus bekerja. Kita bisa menguasai diri. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita memimpin? Kalau diri kita sendiri tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengontrol. Anak-anak remaja, anak-anak pemuda, kuasailah dirimu. Jangan membawa hidup kita, membawa tubuh kita kepada hal-hal yang tidak baik. Itu juga ada hubungannya dengan masa depan kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jadi ada 9 buah roh. Saya tekankan lagi, kasih, sukacita, 3 damai sejahtera, 4 kesabaran, 5 kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu karena manusia lama kita hilangkan, manusia baru kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Penting ya, coba next. Waktu dia mendiami kita, itu termasuk dia itu juga berbicara Tuhan, bisa berbicara Yesus, bisa berbicara Roh Kudus. Waktu Roh Kudus mendiami kita, kemudian dia, Roh Kudus itu mulai menghasilkan dan menuai buahnya dalam kehidupan kita, yaitu yang kita sebutkan tadi ada 9 buah roh. Kita punya buah berapa? Sudah 9 lengkap? Atau masih 2? Atau masih 3? Masih 4? Kalau masih kurang, terus minta pribadi Tuhan, terus minta Roh Kudus bekerja, berperan, kemudian supaya kita menghasilkan lengkap buah roh itu. Kemudian selanjutnya, peranan Roh Kudus bagi kita akan menolong kita dalam berdoa yang benar. Ya, nomor 8 naik. Ya. Roma 8 ayat yang ke-26. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus, pribadi Allah yang tinggal dalam hidup kita, menolong saudara dan saya dalam hal menyampaikan keluhan, menyampaikan permohonan, doa saudara. Demikianlah juga Roh dikatakan membantu kita dalam kelemahan kita. Kita manusia bisa lemah, kita tidak kuat, dan Roh membantu kita. Untuk apa? Untuk connect, untuk apa? Untuk kita berdoa, dan Roh Kudus itu membantu kita, saudara yang dikasih Tuhan. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kadang-kalanya kita sulit, kita mau berdoa. Apa yang kami katakan, saudara yang dikasih Tuhan, percayalah, Roh Kudus akan membantu saudara. Roh Kudus akan memimpin, menolong saudara untuk connect dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, keluhan-keluhan apa yang ada pada saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Mari minta Roh Kudus
membantu supaya Bapa di surga, Tuhan Yesus memberikan jawaban bagi saudara dan saya. Yang 9, Roh Kudus itu menjadi meterai dan jaminan bagi orang percaya. Dalam Efesus pasal yang 1 ayat 13 dan 14 berkata demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, dan di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman Tuhan, iman itu timbul, iman itu datang karena kita mendengar firman Tuhan. Dan setelah itu kita mengambil keputusan untuk menerima, untuk percaya. Saya percaya kita semua ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama karena kita mendengar. Kemudian setelah itu kita mengambil keputusan untuk percaya, menerima Injil, percaya akan kematian, percaya akan kebangkitan, percaya akan kenaikan ke surga, percaya akan Roh Kudus hadir sekarang ini yang menyertai kita. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, saat saudara mengaku menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, saat itu juga kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Meterai itu penting. Sesuatu yang ada, perjanjian yang ada, itu pasti ada meterai dan tanda tangan. Itu kuat. Dan kita juga sudah dimeteraikan. Jadi kita sudah milik Tuhan, ada jaminan perlindungan, jaminan keamanan di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya kita sendiri itu bisa merasakan dalam pengalaman saudara sendiri, merasakan sendiri dekat dengan Tuhan, jauh dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, suka memuji, suka menyembah dengan Tuhan, saudara akan mengalami sendiri, merasakan sendiri betapa luar biasanya Tuhan itu dalam hidup saudara. Amin. Makanya kita tidak mampu berjalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Kita tidak mampu, kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus. Kemudian ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya karena kita sudah dimeteraikan. Jadi keselamatan di dalam iman kita itu adalah karena Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, tapi juga ada usaha dari kita. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau misalnya saya enggak bawa uang 50. Kalau saya bawa uang 50.000, ya saya tawarkan ini seandainya uang 50.000. Saudara mau uang 50.000? Mau? Ya, ini uang 50 saya berikan, saudara mau? Mau. Tapi kalau saudara hanya mau, saudara tidak menerima. Tapi walaupun saudara enggak bilang enggak mau, datang saja. Langsung ini saya bukan uang saudaraku. Nanti sekali waktu saya praktek pakai uang begitu. Nah, tapi sudah tahu rahasianya, saudara langsung aja datang mau. Kalau cuma mau enggak datang, yora dapat 50 itu. Tapi kalau saudara langsung aja datang, terus dari saya ini satu langsung, ya itu berkatnya 50. Nah, sama juga keselamatan kita. Kalau kita enggak, usaha kita enggak percaya,
Ya, makanya perlu kerjakanlah keselamatan itu, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, berikut yang ke-10. Roh Kudus berperan, berkuasa, bekerja dalam diri kita, memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi. Ya, ini penting. Karena Yesus naik ke surga itu memerintahkan yang bekerja bukan Yesus lagi, pergi, beritakan. Ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Ketika Yesus memerintahkan muridnya untuk menjadi saksi untuk pergi, Yesus tidak membiarkan begitu saja, tapi Yesus memberikan modal, Yesus memberikan kekuatan. Apa kekuatannya itu? Yaitu ini, ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kita mampu menjadi saksi karena kita punya kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kuasa Roh Kudus ada dalam hidup kita, kamu akan menerima kuasa untuk apa itu? Di situ kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, perkembangan jemaat, perkembangan gereja mulai dari di Yerusalem pada saat itu setelah Pentakosta, dari Petrus diurapi, dipakai Tuhan, membaptis, kemudian menyaksikan, menyampaikan, menceritakan tentang Yesus itu yang luar biasa. Kemudian banyak orang yang percaya, ribuan dibaptis, kemudian pengikut terus makin bertambah. Muncullah Rasul Paulus di Eropa, di Asia. Perkembangan gereja saat ini di seluruh dunia buah pelayanan karena apa? Kesaksian anak-anak Tuhan. Mari jemaat Ebenezer di tempat ini minta Roh Kudus, kuasa Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita menjadi saksi. Amin. Menjadi berkat. Kemudian banyak orang akan datang kepada Tuhan menerima keselamatan. Ya, sampai sini dulu. Nanti diselesaikan minggu terakhir ya, kurang 1 kali. Saya jemput pelayan musik bisa maju ke depan, kita siap akan masuk di dalam perjamuan kudus. Lagu tante yang pertama tadi apa? Tolong ditampilkan. Telah kulihat ya. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Kita siap untuk menerima perjamuan kudus. Kita memperingati hari ini Yesus telah mati. Telah kulihat, saya jemput kita berdiri. Pelayan bisa maju. Simu kau menderita, gantikanku dengan darahmu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Telah kulihat bukti kasihmu. Kau menderita, gantikanku dengan darahmu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan
bagiku terlalu besar, terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih, kau menderita gantikan, kau menderita dengan darahmu, dengan darahku selamatkanku. Kau selamat, sekarang kami rindu untuk menyenangkanmu. Mengasihimu terlalu besar, terlalu mahal, terlalu besar kasihmu Bapa. Pengorbanan yang kau berikan bagi terlalu mahal, terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menekatakan terlalu besar pengorbananmu, terlalu besar kasihmu Bapa. Pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu besar kasihmu Bapa. Tercurah untuk menebus diriku, tercurah, tercurah untuk menebus hidup, tercurah, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih, kita sembah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih telah kau buktikan kasih-Mu, kau mati. Luar biasa Engkau telah mati bagi kami. Engkau memberikan kami Roh Kudus yang memimpin kami. Haleluya, Yesus. Minta Roh Kudus bekerja, minta Roh Kudus memampukan. Roh Kudus pribadi Tuhan, pribadi Allah yang menemani, yang menolong, yang mengingatkan, yang berhikmat, kekuatan, kemampuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu boleh berhenti menyampaikan firman, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja terus dalam hidup kami, supaya kami benar menjadi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menjadi alat Tuhan, menjadi kesaksian. Saat ini kami akan memperingati dan menerima perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah Yesus Kristus. Seberapa kami hidup tinggal, seberapa lama kami ada di dunia ini, kami terus mengingat, mengenang, dan terus kami menikmati perjamuan kudus. Karena itulah yang Tuhan sudah kerjakan, menyelamatkan, mengorbankan diri. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dilayani. Dalam nama Yesus, amin. Angkat pujian ini.
terlalu besar, terlalu besar. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu besar darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Sama-sama kita berdiri. Terlalu besar darah-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal kasih-Mu tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal kasih-Mu Yesus tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Ampuni kami, layakkan kami, supaya kami berkenan dan kami rindu kuasa Roh Kudus tinggal di dalam hidup kami, yang menuntun, yang membimbing, membawa kami dan membuat kami untuk menerima buah Roh itu. Terima kasih. Kita mengangkat tangan kita, memegang roti melambangkan tubuh daripada Yesus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita menikmati, kita bersatu. Layakkan kami, kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan menikmati. Terima kasih buat tubuhmu, oleh bilur-Mu kami disembuhkan, kami diselamatkan, kami dikuatkan. Terima kasih, terima kasih. Kita mengangkat cawan. Ini adalah darah Yesus, darah yang menyucikan dari dosa kita. Dan oleh darahnya itu kita diselamatkan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih, Kau menebus kami. Terima kasih, Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih, kami diberikan Roh Kudus yang memimpin. Terima kasih, biarlah buah Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kami. Dengan iman, layakkan kami, percaya, yang lemah dikuatkan, susah diberikan jalan pun dibukakan jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, silakan menikmati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh
dan darah-Mu. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih, kami tidak bisa membalas begitu besar kasih-Mu. Terima kasih untuk keselamatan, untuk kehidupan, dan kami menikmati menjalani hari-hari ini. Biar kami semua berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah dilayani oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga sudah menikmati perjamuan asa yang kudus. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Kita terlebih dahulu berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga buat kebenaran firman-Mu, buat sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan kami sudah ditebus oleh darah Kristus. Kami menikmati perjamuan asa yang kudus. Kiranya kuasa-Mu terus menyertai kami. Roh Kudus memimpin kami, memberikan kekuatan, semangat yang baru, penghiburan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berkorban untuk pekerjaan-Mu. Engkau menguduskan tangan-tangan yang akan terulur untuk pekerjaan-Mu. Umat-umat-Mu yang mengembalikan milik Tuhan. Tuhan memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa di dalam surga. Siap berkorban untuk pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sambil korban dijalankan kita nyanyikan satu pujian. Biar bumi akan berlalu. Amin. Yesus, buktikan. Di nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita dengarkan pengumuman. Nanti
Warta Sepekan GBD Ebenezer ya, Nek. Senin sampai Sabtu di sini ada doa pagi jam 4, terus Selasa, Rabu persekutuan doa jam 6 sore. Kamis ibadah wanita jam 5 sore, kemudian jam 6 sore sudah diganti jam 6 sore sekarang. Jadi nanti biar yang main musik nanti bisa bantu Yohanes nanti sama saya sama Pesah ya. Doa pelayan altar jam bagusnya jam 6:30 ya, biar nanti nyusul sing kerja-kerja iso nyusul. Doa pelayan altar nanti sama saja ya, jam 6 aja wis. Dan kita berharap banyak yang hadir di doa penyembahan itu ya. Bukan yang tugas saja, jadi semua yang jemaat juga boleh ya. Terus Sabtu latihan musik puji Tuhan, tadi kemarin sore sudah anak-anak 4 atau 5 yang latihan. Terus biar belajar semangat anak-anak, jam ini yang 5 sore itu untuk anak-anak, jam 7 seperti biasa untuk persiapan minggu. Dan kemudian pada hari Minggu ada ibadah Youth and Ten jam 10 ya, kok 10 bahasa Inggrisnya ting celetot ya. Ya 10 ya. Kemudian nanti anak-anak sekolah minggu yang agak-agak besar boleh hadir karena nanti anak-anak nonton film kalau nggak salah di sini. Tapi sebelumnya ada pujian penyembahan dulu, baru nonton film bersama. Ya, yang minggu lalu ditunda, mungkin waktunya berapa jam? 2 jam mungkin. 1 ya, 2 jam ya, puji Tuhan. Terus ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Doa kami kita semua diberi sehat, diberkati Tuhan, yang mengandung ditolong sampai lahirnya sampai selamat. Ada 2 di sini, Mbak Dina ya dan Mbak Wahyu, supaya semuanya ditolong oleh Tuhan. Tuhan menyertai sepanjang minggu kita menjalani hari-hari. Mari kita akan mengakhiri. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kalau kami diberi kesehatan, kami diberi kekuatan, kami bisa menjalani hari-hari kami, ini semua karena kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya kami datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, menaikkan syukur, memuji, menyembah,
memberikan persembahan, memberikan milik Tuhan, menerima berkat firman Tuhan yang menuntun membawa kami untuk lebih dekat lagi, lebih mengasihi Tuhan. Kami berdoa supaya kami semua dilawat dan diberkati Tuhan. Memberkati yang ambil bagian dalam pelayanan, Engkau pakai lebihan lagi supaya kami lebih dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Berkati setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkannya, memberkati keluarga rumah tangga, memberkati pekerjaan mata pencarian, apapun yang menjadi mata pencarian pekerjaan, kiranya Tuhan memberkati. Apa yang menjadi kerinduan dan pergumulannya, Tuhan menjawab setiap doa-doa umat-Mu. Yang sakit dijamah disembuhkan, yang lanjut usia diberi kekuatan kesehatan, yang mengandung diberi sehat sampai pada lahirnya, baik Mbak Dina maupun Mbak Wahyu, tolong supaya Tuhan menyertai, Tuhan memberi keselamatan dan kesehatan. Baik anak yang dikandung dilahirkan dengan selamat. Berdoa buat anak-anak-Mu yang ada di luar kota, di luar pulau, di mana mereka berada. Lindungi sertai berkati mereka, berkati juga pekerjaan mereka semuanya. Menyerahkan gereja ini ke depan, apa yang menjadi kerinduan gereja ini, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mencukupi semuanya. Terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang sekolah, yang akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kita minta berkat, kita pulang, kita akan menjalani hidup sepanjang minggu ini, kiranya penyertaan Tuhan dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, perlindungan, penyertaan kuasa Roh Kudus, menyertai saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.